warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannan ala ibadihi bi ni'amin la tusa. Wassalatu wassalamu ala man asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi dawil fadailil lati la tustaqsa, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di keadaan yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Kemudian lagi daripada itu, sambungan daripada pengajian kita di malam Kamis yang telah lalu, hadis yang ke-18 dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridhoi Allah dari keduanya, karena anaknya yang bernama Abdullah dan ayahnya yang bernama Abbas adalah sahabat Nabi kita Nabi Muhammad, adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, adalah orang yang menjadi sahabat pilihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Abdullah anak Abbas, mudah-mudahan ikam menjadi orang yang ahli dalam bidang agama, dan mudah-mudahan ikam menjadi ahli tafsir, sehingga doa Nabi kita Nabi Muhammad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas menjadi ulama yang membidangi dalam berbagai ilmu agama dan menjadi ahli tafsir. Bahkan beliau mempunyai karya dan karangan tafsir, susunan tafsir yang berjudul Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibni Abbas. Bahwasanya dulu di zaman Nabi kita Nabi Muhammad ada yang bernama Abdullah, ini jumlahnya 10, abadilatul asyarah. Karena dulu para orang tua ketika baru saja dilahirkan anak-anaknya, mereka datang langsung kepada Rasulullah, minta nama dengan Rasulullah. Sebaik-baik nama kata Rasulullah ialah Abdullah, Abdurrahman, dan yang dimulai dengan Abdun yang disandarkan kepada nama Allah. Kemudian sebaik-baik nama setelah itu adalah yang dimulai dengan Muhammad, Ahmad, ataupun dimulai dengan gelarnya Rasulullah. Maka itulah sebaik-baik nama kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi bagus bagi kita para hadirin hadirat rahimakumullah, ketika kita hendak menamai anak kita, kita datang kepada para ulama, kita tanyakan artinya. Maka dengan berkat doa mereka dan mereka memberikan nama kepada anak kita, maka anak kita akan tumbuh besar, tidak jauh mereka itu daripada para ulama. Kita lihat abah guru kita Shahibul Hauliyah yang dihauli pada bulan Rajab ini. Nama beliau dulunya adalah Qushairi karena mengambil berkat dengan nama sebuah kitab Risalatul Qushairiyah, penyusunnya adalah Imam Qushairi. Kemudian setelah bermimpi dengan cucu Nabi, diberi gelar Zainal Abidin. Kemudian diberitahukan oleh abah guru kita semasa remaja kepada ayahandanya yang tercinta Haji Abdul Ghani, bahwasanya ulun tadi malam bermimpi diberi gelar dan diberi nama oleh cucu Nabi Zainal Abidin. Artinya itu adalah perhiasan bagi orang yang beribadah. Akan tetapi ayahanda beliau menjagakan hati ananda beliau yang bernama Qushairi agar tidak merasa sombong menjadi ahli ibadah, maka dikurangilah abidinnya, diambil zainnya saja. Pada akhirnya setelah Haji Abdul Ghani ingat nama anak seorang ulama karismatik di Tunggul Irang seberang yang disegani oleh orang-orang penjajah Jepang, nama beliau adalah Guru Haji Abdurrahman. Jadi walaupun orang Banjar dulunya diserang oleh bebuhan penjajah Jepang, akan tetapi bebuhan Jepang ada memberikan kenang-kenangan bagi orang Banjar. Ialah sebuah tanaman yang pada akhirnya tumbuh akan itu tanaman menjadi tali, menjadi alat pengikat bagi orang Banjar. Namanya tali rumput Jepang. Inilah kenang-kenangan dari bebuhan Jepang. Nah, jadi Guru Haji Abdurrahman ini mempunyai anak laki-laki, namanya adalah Ahmad Zaini. Lalu yang asalnya Zainal Abidin, akan tetapi diambil zennya saja,
kemudian Haji Abdul Ghani mengingat bahwa anak peguruan namanya adalah Ahmad Zaini, pada akhirnya dituruti anak seorang Muhammad Zaini. Anak peguruan Ahmad, supaya terbeda anak seorang Muhammad. Ahmad Zaini dan Muhammad Zaini. Pada akhirnya diresmikanlah dan ditasmiyahi bahasa nama abah guru kita yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Maka seperti itu juga para hadirin dan hadirat, apabila kita mengetahui nama anak kita ini tidak ada makna dan tidak ada arti, maka boleh kita ganti. Seandainya ngalih kita mengganti di KTP, kartu keluarga, dan kartu-kartu yang lainnya, maka cukup menggantinya secara simbolis saja. Biarkan di KTP dan kartu keluarganya itu nama aslinya yang dulu, akan tetapi ketika kita memanggil namanya, maka hendaklah dengan namanya yang baru. Apabila kita mengetahui anak kita itu namanya pancangan, maulahnya penggaringan, pengarasan, maupun sifat-sifat tercela yang lainnya, maka hendaklah ganti. Maka sebagaimana nama ulun dulunya padahal Ahmad Maulana, kemudian ketika ulun semasa kekanakan itu penggaringan, pancak perai sekolah di pondok pesantren, kemudian betakun lawan pengasuh pondok. Jadi kayak apa nih anak ulun ini penggaringan jadi mama ulun. Artinya kada tapi tak kawal lagi turun sekolah karena kerancakan garing. Lalu pada akhirnya ujar pengasuh pondok ganti ngarannya karena sesuai dengan hitunganku Jesiden, ganti supaya inya diberikan kesehatan keapiatan yang sempurna, ganti menjadi Muhammad Maulana. Yang dulunya Ahmad Maulana menjadi Muhammad Maulana. Jadi kita tanyakan kepada para ulama, artinya yang bagusnya bagi anak kita apa? Walaupun ternyata artinya adalah bagus, tapi doanya ada bakalan jadi bagus bagi anak kita, maka boleh saja kita ganti nama anak-anak kita itu tadi. Ini Abdullah bin Abbas selalu meminta kepada Rasulullah apa saja yang bakalan beliau hadapi. Kemudian Abdullah bin Abbas ini pernah mendengar sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan, yang artinya kata Nabi, apakah kalian mengetahui makhluk apa yang paling mengagumkan imannya? Kemudian mereka menjawab, iman para malaikat wahai Rasulullah. Ini jawaban daripada sahabat. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, bagaimana para malaikat tidak beriman sedang mereka telah menyaksikan kenyataannya, telah menyaksikan apa yang diperbuat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat pun berargumen lagi, mereka menjawab, iman yang paling mengagumkan, iman yang paling luar biasa ialah iman para nabi wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan lagi, bagaimana mereka para rasul dan para nabi tidak beriman, sedang para malaikat pembawa wahyu turun kepada mereka dengan membawa perintah langit. Artinya jalan nabi kayak apa? Para nabi, para rasul kada beriman, sedangkan mereka dibawa oleh para malaikat, si pembawa wahyu, yang mana mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa perintah dari langit untuk apa saja yang dikerjakan oleh ahli bumi. Kemudian mereka pun menyatakan lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iman yang paling mengagumkan, iman yang paling luar biasa ialah iman para sahabat engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda lagi, bagaimana sahabatku tidak beriman sedang mereka melihat mukjizat dariku, dan aku menceritakan kepada mereka wahyu yang turun kepadaku. Tetapi manusia yang imannya paling mengagumkan, kata Nabi kita, adalah suatu kaum yang datang sesudahku dan beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Dan mereka membenarkanku, mereka itu adalah saudara-saudaraku, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah pujian daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagi umat di akhir zaman, yang tidak pernah sejaman dengan Nabi Muhammad, yang tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, yang tidak pernah melihat langsung dengan Nabi Muhammad,
Bahkan tidak dizahirkan kepada mereka mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad SAW seperti bulan yang datang ke permukaan bumi dan terbelah di hadapan Nabi, tidak diperlihatkan kepada umat akhir zaman. Akan tetapi walaupun mereka tidak sejaman kata Nabi, dan tidak pernah duduk bersamaku kata Nabi, dan tidak pernah melihatku kata Nabi, akan tetapi keimanannya kuat kepadaku kata Nabi. Cintanya bersengatan kepadaku kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian para sahabat wajar saja beriman dan mencintai kepadaku sebagai Nabi dan Rasul dikarenakan kalian sejaman denganku, kemudian sekedudukan denganku, kemudian melihat denganku, bahkan diperlihatkan kepada kalian akan mukjizatku kata Nabi Muhammad SAW. Wajar saja. Tapi yang tidak wajar, mereka tidak pernah diperlihatkan mukjizat, akan tetapi keimanannya dan kecintaannya kuat kepadaku kata Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita umat di akhir zaman. Seandainya juga kita tahu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, apakah kita ini digolongkan sebagai para sahabat? Nang gairnya tuh kalau pindah digolongkan nang kaya babuhan rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu bang nang digairakan. Untungnya pulang kita berada di akhir zaman, walaupun di akhir zaman kada sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi iman dan cinta kita kuat kepada Nabi Muhammad. Inilah yang bakalan kata Nabi Muhammad, umat yang paling kubanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesempatan di Isra Mi'raj ini dinamakan sebagai bulan istighfar, minta ampun kepada Allah, dan bulan Sya'ban dinamakan sebagai bulan salawat untuk kita membersih hati, jiwa dan raga serta pikiran kita dengan memperbanyak istighfar dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Berapa banyak di ketika Isra Mi'raj, sebelum dijadikannya Isra Mi'raj, sebelum dialamkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad kejadian Isra dan Mi'raj, banyak para pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang ingin dipertemukan dan dimuliakan bertemu dengan Nabi Muhammad. Siapakah? Ialah langit yang ingin menjadi mulia seperti bumi, dikarenakan bumi diperjalankan Nabi setiap hari di permukaan bumi. Lalu langit pun meminta kepada Allah Ta'ala agar dirinya juga dimuliakan dengan diperjalankan, dengan dinaikkan Nabi kita Nabi Muhammad naik ke atas langit. Makanya ada terjadinya Mi'raj, naik Nabi kita Nabi Muhammad ke atas langit. Maka langit pun gembira menjadi mulia karena disebabkan Nabi Muhammad SAW dinaikkan naik ke atas langit. Makanya para ulama ahli muhibbin mereka mengatakan sebenarnya antara Mekah dan Madinah yang luar biasa itu adalah Madinah. Karena jasad beikungan Nabi Muhammad ada di Madinah. Bahkan Mekah menjadi mulia, bahkan Ka'bah menjadi mulia, bahkan Hajar Aswad yang di dalam Ka'bah dimuliakan orang sedunia. Kenapa? Karena berkat dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Seandainya tidak dimuliakan oleh Nabi Muhammad, kiblat yang sebenarnya yang asalnya adalah Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, niscaya Ka'bah kada menjadi arah kiblat. Akan tetapi Nabi berkehendak dan Nabi dalam hati ingin dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipindahkan arah kiblat yang dulunya sebenarnya kiblat kita sebagai orang Islam waktu sholat dan waktu sembahyang ialah menghadap Masjidil Aqsa para hadirin, ialah menghadap Baitul Maqdis para hadirin, ialah menghadap ke Palestina para hadirin. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad berada di sebuah masjid yang menjadi saksi perpindahan kiblat antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, pada akhirnya masjid itu menjadi saksi bisu, menjadi saksi bahwasanya kiblat Nabi kita Nabi Muhammad yang dulunya di Masjid Aqsa dipindahkan ke Masjidil Haram. Makanya dinamakan masjidnya itu adalah Masjid Kiblatain. Nah ini karena Nabi nang menghendaki, karena Nabi nang meminta agar arah kiblat ke Ka'bah, arah kiblat ke Makkah, arah kiblat ke Masjidil Haram, pada akhirnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan jihad arah kalian untuk kiblat sembahyang ke jihad Masjidil Haram.
pada akhirnya Masjidil Haram pun dimuliakan dan diagungkan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Nah, jadi siapa orang yang berdekat dengan Nabi Muhammad, selalu berselawat dengan Nabi Muhammad, selalu mengamalkan sunnat-sunnat Nabi Muhammad. Bahkan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau meminta kepada Allah agar tidak dimatikan sebelum seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW sudah dikerjakan. Makanya pada akhir umurnya, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau memanjangkan rambutnya sampai kepada bahunya. Kenapa? Karena ingin sempurna dan menyempurnakan terakhir daripada sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa dikerjakannya. Ini luar biasanya imam-imam yang terdahulu, mereka tidak ingin ketinggalan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun seperti demikian, berdoa minta kepada Allah agar tidak dimatikan sebelum seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW kita kerjakan. Bahkan di akhir zaman banyak sunnah al-mahjurah, sunanul mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW kemana-mana membawa sisir. Kenapa? Untuk merapikan jenggot Nabi Muhammad SAW. Supaya jenggot itu kada dihina orang. Wah, ini banyak orang yang berjenggot akan tetapi tidak bisa memelihara. Pada akhirnya sunnah Nabi Muhammad berupa jenggot disambati orang karena kada bisa memelihara. Makanya Nabi Muhammad SAW itu berjenggot, akan tetapi bisa memelihara dengan jenggot. Bahkan muka Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad menjadi lebih sempurna, terus bertambah karena adanya jenggot. Artinya apabila bagi kita dan bagi orang lain kita bagus berjanggut, silahkan berjanggut. Tapi bagi kita dan bagi orang lain kita kada bagus berjanggut, maka tinggalkan janggut. Supaya kita kada mewada maupun kada menyambat, bahkan kada menyambati kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak di antara guru kita, ada nang bejanggut, ada nang kada. Jadi jangan sampai kita menghina lawan nang bejanggut, dan jangan sampai kita menghina lawan nang kada bejanggut. Semuanya ada argumentasinya. Artinya ada dalil-dalil yang dikeluarkan oleh mereka, karena innallah jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan. Jadi bagi kita dan menurut orang lain indahnya kita bagus kada bejanggut, maka jangan bejanggut. Tapi bagusnya kita atau indahnya kita bejanggut, maka silahkan berjanggut. Karena setiap janggut kita, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu ada malaikat yang mengikuti dan mendoakan sampai hari kiamat supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Makanya jar guru, takanan di sini aku berjanggut, ku tumbuhkan sedikit di sini janggutku, karena ku larap pulang, karena tumbuh pulang sedikit di sini janggutku. Kenapa? Supaya malaikatnya belain-lain. Munnya nang ku panjang akan aja sini itu aja malaikatnya. Tapi munnya ku larap, karena sini tumbuh sedikit janggutnya lah, belain pulang malaikatnya. Nah itu ujar guru kita. Jadi masing-masing supaya kita kada mewada lawan nang sunnah, maka hendaklah jangan sampai kita menyembati kepada orang yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi diantaranya sunnanul mahjurah. Kemana-mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Sunnanul Mahjurah, susunan daripada Al-Habib Sa'id, bahkan diberi gelar sebagai Habib Sa'ad di Hadramaut sana. Nabi kita Nabi Muhammad selalu membawa cermin. Kenapa demikian? Karena supaya melihat muka kita apakah bagus tersenyum, apakah bagus merangut. Jadi sebelum kita menghadapi orang, bercermin dulu kita. Oh, nangka ini pang muka aku merangut. Oh, nangka ini pang muka aku tersenyum. Lalu pada akhirnya kita menghindari lawan nangarnya merangut. Dan akhirnya hendak melakukan bagaimana di hadapan orang selalu tersenyum. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Dan diantaranya lagi Nabi kita Muhammad tidak pernah sebelum tidurnya meninggalkan celak. Jadi yang sunnahnya itu sebenarnya yang bercelak itu ketika kita ingin tidur. Bercelak, inilah fadilatnya, bakalan menghindarkan daripada penyakit mata. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW
itu beliau mengamalkan sunnah, apa saja yang menurut beliau baik, maka akan dijadikan oleh beliau menjadi amalan sunnah. Ma ra'ahu nasu hasanan fahuwa indallah hasan. Apabila menurut manusia, pandangan manusia itu bagus amalannya, gawiannya, maka menurut Allah, pandangan Allah, penglihatan Allah itu bagus juga. Seperti kita mengadakan Isra Mi'raj dan daripada kita mengadakan Maulid serta mengadakan haul. Ini kan padahal kada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada-padanya orang ada yang mengingkarinya, ada yang tidak melakukannya. Akan tetapi kuat kita dengan dalil yang dikemukakan oleh Habib Muhammad Al-Maliki. Apabila kata beliau menurut pandangan manusia amalan itu adalah bagus, maka menurut Allah Ta'ala pun juga bagus. Maka kita garis bawahi, maka menjadi sunnah akan ini amalan walaupun tidak ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagus karena isinya seberatan ada kebaikan. Kita lihat di Isra Mi'raj, kita lihat di Maulid, kita lihat di haulan. Itu isinya ada orang membaca pujian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada orang membaca Al-Quran di dalamnya, ada orang yang silaturahmi di dalamnya, ada orang yang bersedekah memberi makan orang, dan ada orang yang membaca tahlil la ilaha illallah, dan terakhir adalah doa meminta kepada Allah. Maka semuanya ini adalah baik, maka yang kita garis bawahi sama dengannya adalah juga baik. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi bagi yang kada hendak mengompati, jangan diompati, tapi jangan mehual dan jangan menyambati dan jangan memadahkan orang yang melakukannya adalah tidak mengamalkan daripada ajaran Nabi. Jangan. Cukup kita harus sama hadiri. Apabila kita mengingkari atau ajaran kita, misalkan ajaran nubuhannya nih lah, kada sesuai dengan ajaran kita. Tapi bagi kita yang sudah mengetahui seperti ini, maka hendaklah kita meriahkan, kita adakan, kalau perlu kita besarkan. Daripada peringatan Isra Mi'raj, kemudian daripada peringatan Maulid, dan peringatan haul daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa aja mengadakan Isra Mi'raj selajur bahaulan? Yang dihauli ini siapa? Yang dihauli ini adalah kekasih Allah dan kekasih Rasulullah. Yang dengan berkat lisan mereka, yang dengan berkat dakwah mereka, orang Kalimantan Selatan cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau perlu sangat berterima kasih para rombongan Maulid sekarang. Kalau perlu banyak-banyak berterima kasih para qori sekarang. Kalau perlu banyak-banyak berterima kasih para penceramah, pentausiah, pendakwah sekarang. Kenapa? Karena berkat abah guru kita sekumpul Martapura banyak diadakan Maulid di Kalimantan Selatan. Banyak rombongan yang terpakai, banyak rombongan yang dikiau, banyak rombongan yang diundang. Kalau perlu kita jangan kemana-mana dulu, di kampung halaman kita aja. Kita besarkan dan kita tunaikan undangan-undangan orang yang memperingati Isra Mi'raj, Maulid maupun bahaulan abah guru kita sekumpul Martapura. Kenapa? Karena dengan berkat jasa beliau, kita terpakai di kampung halaman kita. Terpakai bermaulidan, terpakai menjadi qori, terpakai menjadi pendakwah. Ini seberatan berkat abah guru kita sekumpul Martapura. Kayak apapun alimnya, kayak apapun orang berilmunya, kayak apapun banyak kitabnya membawa ke Kalimantan Selatan, ibah bulik dari luar negeri sana, akan tetapi menyambati kepada abah guru kita di Kalimantan, kada bakalan terpakai. Makanya oleh sebab karena itu, tambahkan terus-menerus kecintaan kita kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan berkat jasanya, dengan berkat dakwahnya, kita cinta, mendalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berterima kasih kita kepada abah guru kita dengan cara berterima kasihnya memperingati haulnya. Jadi kita memperingati haul sidin juga kenapa? Di antaranya aturannya jar belain Isra Mi'raj bahaul. Tapi orang banyak pulang mengeluarkan dana kedua kali acara. Jadi supaya kada tapi banyak mengeluarkan dana dan supaya orang kada tapi repot mengadakannya, ya nanti adakan tak. Baimbayan, bukannya kita menyamakan antara Nabi Muhammad dengan wali Allah Ta'ala. Nyata sudah jauh makamnya.
Makam Nabi Muhammad tinggi luar biasa, derajat Nabi Muhammad tinggi luar, tidak bisa orang menandinginya. Punya makam wali, masih ada lagi wali yang di atasnya, masih ada lagi presiden para walinya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kita mengadakan karena dengan berkat apa yang disampaikan oleh beliau, kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, sejarah Nabi Muhammad Maulid, dan sejarah Nabi Muhammad SAW mensiarkan agama Islam. Lalu kita mengadakan mengimbayakan, akan tetapi bukanlah kita menyamakan derajat mereka, akan tetapi kita berterima kasih membalas jasa mereka dengan menghadiahi mereka berupa bacaan Fatihah, kemudian bacaan Yasin maupun bacaan tahlil yang dihadiahkan pahalanya kepada mereka, karena mereka setelah wafat, setelah meninggal dunia tidak menginginkan harta, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan popularitas, kemasyhuran dan terkenal, akan tetapi yang mereka inginkan adalah hadiah berupa bacaan, hadiah berupa sholat, hadiah berupa sedekah yang kita berikan dan kita kirimkan kepada mereka yang sudah wafat dan sudah meninggal dunia. Hikmahnya kita menghadiahi mereka supaya kena masuk giliran kita sampai ke sana, ke negeri akhirat, mereka pinandu dengan kita. Oh ini pang nama Hoyunda semalam. Oh ini pang nama kungsian sekampungan, hendak memeriahkan Halunda semalam. Maka pada akhirnya kita mendapatkan syafaat dari beliau-beliau para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dihikayatkan pada suatu hari, orang-orang kafir berkumpul di rumah Abu Jahal. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang bernama Tariq As-Saidalani dan berkata, mudah sekali kita membunuh Muhammad, kata si Tariq As-Saidalani. Jika kalian mau menuruti pendapatku, mereka berkata, bagaimana wahai Tariq pendapatmu? Laki-laki tersebut berkata, Muhammad SAW seringkali bersandar di dinding Ka'bah. Dan salah seorang dari kita ada yang berani naik ke atas Ka'bah dan menjatuhkan batu besar kepadanya, niscaya ia akan langsung mati meninggal dunia. Dan salah seorang di antara mereka yang bernama Ash-Shahab berdiri dan berkata, jika kalian mengizinkan aku yang akan membunuhnya. Dan mereka pun memberikan izin kepadanya. Maka ia pun pergi menaiki Ka'bah dengan membawa batu besar dan ia melemparkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba keluar batu dari dinding Ka'bah dan menyambut batu yang dilemparkan tersebut di udara sampai Rasulullah SAW berpindah dari tempatnya. Diselamatkan Allah Ta'ala, diselamatkan para malaikat yang diperintahkan Allah Ta'ala agar mengeluarkan batu, yang mana pada akhirnya Nabi terkejut, di samping Nabi ada keluar batu, pada akhirnya Nabi merubah posisinya. Pada akhirnya batu yang di atas tadi tersampuk lawan batu yang di bawah tadi, pada akhirnya lepas Nabi kita Nabi Muhammad dari kezalimannya. Nah ini luar biasanya dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad SAW daripada kezaliman orang-orang yang memusuhinya. Makanya kita pun apabila ingin dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kezaliman seseorang kepada kita, maka sering-seringlah kita berlindung dan meminta perlindungan kepada Allah. Di antaranya, setiap kali kita keluar rumah, hendaklah meminta pertolongan kepada Allah dengan sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan serta kekuasaan kita membalas zaliman seseorang yang menginginkan menzalim kita. Nah ini banyak-banyak kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kita tidak ada daya upaya. Biar kayak apa aja kealimannya, biar kayak apa aja kepintarannya, biar kayak apa aja pehafalannya. Nangarannya manusia kada daya upaya, timbul kada hafal qul a'udzu birabbil falaq, timbul tasuli ait qul a'udzu birabbin nas. Artinya menandakan kita ini kada kuasa, menandakan kita ini kada alim, menandakan kita ini adalah hamba Allah Ta'ala yang diberikan kekuatan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak guru Saman mulia imbah lulus dari Mekah 10 tahun sudah mengaji di Mekah, balik ke rumah pada-padanya kalau orang menyambut orang nah hanya datang dari Mekah 10 tahun pulang imbah sekolah di Mekah disuruh membaca doa selamat. Nah ngarannya jadi sidin kita ini kalau bisa kekuasaan,
kada bisi kekuatan melainkan seberatan pertolongan Allah Ta'ala. Ya nang tersulait tong baca doa selamat, tersulait tersalah-salah baca doa selamat. Ini menandakan di sini kita ini kada ada kekuasaan, kita ini kada ada kekuatan, kita ini ada nang menggerakkan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya guru-guruan di Martapura timbul menyerutuk, ujar Guru Husin Qadri, "Ma, inilah hasilnya. 10 tahun mengaji di Mekah, tersulait membaca doa selamat, sampai tetangis Mama Sidin Hajah Sopiah. Mau ngkosi nih sekolah di Mekah, sekali baca doa selamat tersulait." Kemudian jakanya kada Guru Salman Jalil nang memadahakan kealiman Guru Salman Mulia, karena tahunya. Imbah datang Guru Salman Jalil dari Mekah, setahun kemudian imbah datang Guru Salman Mulia, hanya dipadahkan Guru Salman Jalil. Tuh alim bandar tuh Guru Salman Mulia itu, kitab mengitab hafal, kemudian pulang paling disayangi oleh perguruan pulang. Ini luar biasa Guru Salman Mulia. Pada akhirnya hanya orang mengetahui kealimannya, hanya disuruhkan orang mengajar di pondok Darussalam Martapura. Nah, ini orang saking luar biasanya menutupi dengan keilmuannya dan menutupi dengan kehebatannya. Ini Guru Salman Mulia. Guru Salman Mulia inilah saudara atau kakak penuhannya oleh mama guru kita, Mas Liyah. Karena anak Haji Mulia dan Hajah Sopiah itu jumlahnya 11. Jumlahnya 11. Kurang bahari. Ada anak Salosen, ada anak 20. Ayo kau aja mau ngkosi, kau aja menggaduh. Orang wah ini anak seikung gin bapikir mau ngkosi. Anak seikung gin ngalih bener maharagu. Orang bahari kau aja menggaduh anak nang 11. Orang wah ini besian anak 11. Kau aja pang witannya menggaduh. Tapi anak yang be-11 ini belum tentu kau menggaduh witan nang seikung. Orang wah ini. Makanya apabila kita ditunjuk oleh saudara kita untuk menggaduh witan kita, munnya kalau kita pendahulunya sebelum disuruh, unda aja nang menggaduh witan, unda aja nang menggaduh mama, munnya kalau abah mama di rumah unda aja, kita nang berdahulu menawarkan diri. Karena apabila kita menjadikan orang tua kita seperti raja, rezeki kita seperti raja, kita layani, kita perhatikan. Tapi munnya kita gantikan, kita jadikan orang tua kita seperti pembantu, rezeki kita pun seperti pembantu. Dihawayakan Allah Ta'ala kehidupan kita, rezeki kita, ekonomi kita. Makanya hendaklah kita berabut munyakawa, menggaduh, melihara kuitan kita. Mudah-mudahan kuitan kita seberatan panjang umur, sehat afiat. Jadi 11 ikung anak Haji Mulia ini dan Hajah Sopiah. Siapa yang penuhannya ialah Guru Salman bin Haji Mulia. Yang kedua adalah Abdul Rashid, yang ketiga adalah Khalifah. Yang keempat adalah Mas Liyah, mama guru kita sekumpul Martapura. Yang kelima adalah Mas Murah. Yang keenam adalah Hasan. Yang ketujuh adalah Hamri. Yang kedelapan adalah Maksum. Yang kesembilan adalah Siti Aisyah. Yang ke-10 adalah Aspul. Dan yang ke-11 adalah Abdul. Inilah ngaran-ngaran daripada anak Haji Mulia dan Hajah Sopiah. Asalnya orangnya hidup miskin, sederhana, memulai berusaha, kada tapi maju-maju juga. Tapi imbah menjualakan jualan Guru Kasful Anwar Martapura, Pedatuan Guru Munawar, menjualakan intan. Lalu pada akhirnya diupahi oleh Guru Kasful Anwar, sedikit berapa upahannya, tapi diolah sidin papikat, akan tetapi papikatnya diolah modal. Dimodalkan sidin tadi upahan Guru Kasful Anwar, pada akhirnya dijadikan sidin usaha intan juga. Berjual, akhirnya disugihakan Allah Ta'ala. Berkat bahadam melawan perguruan. Makanya bagus bagi kita, munnya ada perguruan kita, Habibkah, Gurukah, Ustadzkah, Ustazah, kah ibu-ibu, ataupun Syarifah. Sidin itu bukan hanya sebagai guru yang mengajarkan kita ilmu, bahkan sin ada desain sampingan, usaha, berdagang misalkan. Maka kita umpat, munnya kau menjualakan. Banyakkah sedikitkah diupahi sidin, tetap kita terima. Seandainya sedikit tidak apa juga, kita jadikan modal berusaha, maka dengan berkat daripada harta pemberian sidin tadi, kita olah modal, nyata-nyata halal dari sidin, maka ini akan Allah Ta'ala berikan keberkahan usaha kita. Ini contohnya Haji Mulia dan Hajah Sopiah. Benaik usaha, benyaman usaha, sampai sugih. Sampai dikatakan dalam manakib besar sidin, ya kan nang manakib Bogiatul Muhibbin ini nanti tipis, nang ringkasannya ada lagi nang kandalnya, mulai lagi halus sampai ke tuha, ada di dalamnya, di manakib situ.
Orang-orangnya aja berisi cetakan Al-Jahra juga. Nah jadi di keraton itu munnya kawa meolah rumah ulin, atapnya sirap, itu dipadahkan sudah orang sugih. Haji Mulia dan Haji Sophia pamulaan beisian rumah nang itu. Imbah nang bemaju-maju nih usahanya. Beisian rumah ulin, atapnya sirap. Berarti ini digolongkan orang nang sugih. Pada akhirnya dinikahkan anaknya yang bernama Mas Diyah ini dengan seorang pemuda nang bagus amal ibadahnya, namanya Abdul Ghani. Orang bahari mencari minantu nang bagus ibadahnya. Bukan tergiur si mintuha ini dengan harta duniawinya. Pada akhirnya walaupun sederhana kehidupan anak dan minantunya ini, akan tetapi profesinya, pencahariannya adalah nang halal. Pamulaan penggusukan intan juga, tapi punya waktu sembahyang langsung melapas gawian, langsung sembahyang, mengutamakan akhirat. Kedua, sampat berjualan teh dan kopi. Baakat dan punya orang kada habis mau bajir jisin sayang, si dinang mengambil berkat, mengambil bekas daripada orang yang beriman, obat daripada segala macam penyakit. Nah ini Abdul Ghani. Walaupun beisian mintuha sing sugihan luar biasa di keraton sana, tapi kada maandalakan lawan mintuha. Kada meminta-minta lawan mintuha, kada minta perhatian lawan mintuha supaya dikasih sayangi, kada. Hidup sederhana luar biasa. Apakah takajud Mas Liyah? Kada. Mau umpati apa jadi suami aja, hidup sederhana seadanya. Ayo pada apa juga. Inilah Abdul Ghani memberikan pelajaran kepada istrinya bagaimana caranya hidup sederhana. Sampai-sampai dikatakan nasi nang sebungkus dibagi orang berempat. Abah Sidin, Mama Sidin, Ading Sidin Siti Rahmah, dan Sidin abah guru kita sekumpul Martapura. Munnya kita tak bisa kada mampu sebungkus itu dibagi orang berempat, maka sampai ke malam pulang. Artinya kada sing makanan lagi. Bahkan seandainya kada pagi makan, turun aja sekolah. Jadi di sini aku boleh dari sekolah nih waktu istirahat. Kulihat di rumah kalau pina ada makanan nih, kau makan. Sekalinya kalau dijual makanan, nang ada banyu angat kuku, minum aja banyu angat kuku tadi. Sekedar ada masuk aja di muntung ini, sekedar ada masuk aja di tenggorokan di parut nih, baju angat koko, bebuli kayak pulang ke sekolah aja Sidin. Rancak kelaparan abah guru kita semasa waktu sekolahnya. Kekawan banyak istirahat belanjaan, ada Sidin karena kada bisian sangu, ada bisian duit, begadang dalam kelas saja. Bahkan kada kau menungkar kitab pulang, ada guru Hasan nang melajari akan Sidin daripada kitab waktu madrasah awaliyah. Bepadah apa guru kita nih, guru kau minjam kitab pian. Bapak ajar guru, ulun hendak menyalin kitab pian karena kada kau menungkar kitab, disalin mulai awal sampai akhir. Iya tenang hafal sin sakitapan. Gara-gara apa? Gara-gara rancak menyalin. Nah ini saking sakitnya kehidupan abah guru kita. Tapi walaupun sakit kehidupan abah guru kita, Kuitan Sidin masih perhatian lawan guru nang mengajarkan ilmu kepada guru kita. Saban hari hendak mengaji wada guru Hasan di pesayangan, mengaji Al-Quran. Ujar Mama Sidin, bawakan guru ikam minyak tanah, minyak gas. Karena bahari itu lampu ini kadada, pakai lampu semprong aja. Jadi mah isinya itu kan pakai banyak minyak tanah, pakai minyak gas, lalu mau bernyala, lalu kau mengajian. Lalu saban hari mencicil, membawakan peguruan. Mencicilnya dengan membawakan sebotol halus daripada botol panili. Halus benar kalau? Tapi asal ada aja memberi peguruan. Nah ini luar biasanya Kuitan Sidin. Walaupun sakit tapi mendidik lawan anak kayak pacarnya perhatian lawan peguruan. Bahkan perhatian abah guru kita ini lawan peguruan bukan hanya mulai waktu hidup saja sampai sekarang. Sudah Sidin wafat masih perhatian lawan peguruan. Sidin beisian produksi Al-Jahrata. Baju koko, tapih, sarung, kopiah, dan lain sebagainya baju takwa. Itu hasilnya bukan gasan pribadi keluarga aja, tapi gasan peguruan Sidin yang masih hidup. Seandainya peguruan Sidin sudah meninggal dunia, gasan bini peguruan Sidin yang masih hidup. Seandainya bini peguruan Sidin sudah meninggal dunia, gasan anak peguruan Sidin yang masih hidup. Inilah abah guru kita. Sampai ke ujung-ujung, ke anak, ke cucu peguruan diperhatikan Sidin. Ada kegampangan. Makanya ujar guru kami, abah guru itu kada selurung aja nang menyebabkan Sidin masuk surga. Banyak lurung-lurung amalan nang menyebabkan Sidin masuk surga. Di antaranya amaliyah.
Di antaranya kesabarannya menghadapi kehidupan waktu bahari. Kemudian di antaranya mengajar ilmu agama. Di antaranya pulang adalah pemurah sifatnya. Di antaranya pulang Sidin memerintahkan kepada guru Wildan dan guru Hatim mencatati musola langgar dan masjid nang pinarumbih nang perlu renovasi, perlu bantuan dan perlu dana. Pada akhir ditulis oleh guru Wildan dan guru Hatim. Kemudian diberikan dananya oleh haba guru kita. Nah, ini duitnya. Julung kelanggar musola masjid nang memerlukan lawan dana. Pakai duit pribadi sih, Din. Ada gampangan abah guru kita. Bahkan Darussalam itu dulunya 2 tingkat aja. Lalu ditambah oleh abah guru di tingkat yang nomor 3. Setingkatan nomor 3 itu duit pribadi abah guru kita Soronganan. Nah, ini luar biasa. Banyak nang kada diketahui oleh manusia, amal ibadah abah guru kita sing banyakan luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita dibukakan hati, pemurah juga. Artinya kada kawa banyak, sedikit memberi orang. Kada kawa sedikit, sedang, nah bagiannya benaik pulang. Kada kawa sedang, banyaki. Karena rezeki kita nang sebenarnya bukanlah rezeki nang kita makan. Karena rezeki nang kita makan, ayyuhal hadirin rahimakumullah, itu bakal menjadi kotoran, bakalan terbuang. Berarti lain rezeki kita sebenarnya. Yang kedua, bukanlah juga rezeki kita yang sebenarnya, rezeki yang kita simpan. Bahimat kita menyimpan. Dikira kita perluakan karena di masa yang akan datang. Sekalinya, lain rezeki kita juga. Ternyata meninggal dunia, nang menyimpan duit tadi, menyimpan uang tadi, diwariskan ke anak cucu kita. Berarti lain rezeki kita yang sebenarnya. Apakah apabila kita sugih, sampai kemati kesugihan tadi kita bawa, meskipun kuburan kita menungkar di kuburan yang paling mewah harganya 80 juta, apakah fasilitasnya ada AC di dalamnya? Ada juga. Sama juga ukurannya. Apakah ada spring bed di dalamnya supaya nyaman jenazah yang di dalam kubur berabah? Ada juga. Apakah ada kolam renang di dalamnya supaya kau bakunyong? Begini ya ada juga. Sama berataan ukurannya. Seukuran awak manusia. Nah, jadi rezeki kita nang sebenarnya ialah nang kita ambil hasilnya di negeri akhirat, nang kita sumbangkan di jalan Allah, nang kita sumbangkan gasan anak yatim, yang kita sumbangkan gasan pondok pesantren majelis taklim. Ini nang rezeki nang sebenarnya, nang sampai kena ke akhirat tanpa ada notaris di dalamnya. Kalau notaris kan di akhirat, nah rezeki pian banyak banget nih lah. Ini persenannya nah gasan amal anak pian kada gasan diri seorang nang menyumbang. Makanya sebelum meninggal dunia seperti sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, dihabiskan sidin berataan sudah. Kau habiskan jiji sidin daripada kau wariskan ke anak cucuku karena berabe, arti berabe itu rusuh nanya, berabut harta warisan, dihabiskan sidin. Diolah sidin masjid, diolah sidin macam-macam, tempat beribadah, diolah sidin. Pada akhirnya kan ada lagi yang diwariskan ke anak cucu sidin. Tapi yang diwariskan amaliyah aja. Amalakan waqiah, misalnya bukan sugihan karena berataan. Habis Abdullah bin Mas'ud pisan harta, ternyata anak cucunya sugihan pulang berataan berkat amaliyah yang diamalkan Abdullah bin Mas'ud yang daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nang waktu Isra Mi'raj Nabi kita melihat gerombolan manusia nang menanam sehari, panen sehari itu juga. Ternyata itu perumpamaan manusia yang mendermakan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak duit kita, uang kita, rezeki kita, harta kita nang kita sampaikan ke negeri akhirat. Nang bakal kita ambil hasilnya di negeri akhirat. Mudahan kita sugihan berataan, mudahan dengan kesugihan kita tadi memudahkan kita beramal ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan amal yang sempurna, amal yang diterima, kabul segala hajat kita berataan, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, nang garing disembuhkan, nang beisian penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang beisian hutang tunaskan daripada hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan kita dinunaskan daripada hutang-hutang yang mengandung riba, sugih, berataan, sehat, afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul di dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil qadir al azim al jahl wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.